Syarah Bulughul Maram, hadits nomor 377. Keutamaan salat Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi yang mulia bersabda, "Man ightasala thumma atal jumu'ah, fasalla ma quddira lah, thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi, thumma yusalli ma'ahu ghufira lah ma bainahu wa bainal jumu'ah al-ukhra wa fadlu thalithah ayyamin." Siapa yang mandi, kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian menunaikan salat sunnah yang ditetapkan kepadanya, kemudian dia diam, mendengarkan khutbah, hingga imam selesai dari khutbahnya, kemudian ia salat bersamanya, maka dosa-dosanya yang dilakukan di antara salat Jumat tersebut dan salat wujud Jumat lainnya berikutnya akan diampuni dan ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim nomor 1858. Hal-hal penting hadis. 1. Orang yang mandi, kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian ia menunaikan salat sunnah yang telah ditetapkan kepadanya. Saat menunggu kedatangan khatib, kemudian dia diam dan mendengarkan khutbah hingga khatib selesai dari khutbahnya. Kemudian salat Jumat bersama khatib, maka dosa-dosanya yang dilakukan di antara salat Jumat tersebut dengan salat Jumat yang berikutnya akan diampuni, ditambah 3 hari. 2. Pengampunan tersebut berkaitan dengan sejumlah perbuatan terpuji karena salat Jumat, yaitu mandi, pergi ke masjid, menunaikan sejumlah salat sunnah yang mudah, diam dan mendengarkan khutbah dan salat Jumat. Jadi pengampunan tersebut berkaitan dengan seluruh amal tersebut. 3. Adapun sunnah mandi untuk menunaikan salat Jumat, terjadi perbedaan pendapat tentang wajibnya, tetapi menurut pendapat yang syahih adalah sunnah, kecuali bagi orang yang bau badannya tidak sedap yang mengganggu orang lain, maka ia diwajibkan mandi. Ibnu Abdul Barr berkata, ulama kaum muslimin sepakat bahwa mandi hari Jumat untuk menunaikan salat Jumat bukanlah mandi wajib berdasarkan sabda Nabi yang mulia. Barang siapa mandi karena akan menunaikan salat Jumat, maka mandi karena janabah adalah lebih utama. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1496. Mandi juga bukan merupakan syarat sahnya salat Jumat. Menurut ijma', Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mewajibkan atas orang yang berkeringat atau bau badannya tidak sedap. Ibnul Qayyim berkata, kewajibannya lebih kuat daripada kewajiban salat witir. Orang yang berpendapat wajibnya mandi tetap menilai sah salat Jumat tanpa mandi dahulu. Sabda Nabi yang mulia, wajib, mungkin ditujukan sebagai penguat anjuran, yakni menguatkan anjuran mandi yang anjurannya bersifat mutlak. Hadis-hadis yang terkait dengannya jelas dan terperinci. Sedangkan mandi karena jima, janabah, lebih utama, merujuk sabda Nabi yang mulia, mandilah karena janabah, dan mandilah karena akan menunaikan salat Jumat. Patok sunnah menyibukkan diri dengan salat sunnah saat menanti kedatangan khatib. Seperti dijelaskan dalam pembahasan terdahulu bahwa salat sunnah dimaksud bukanlah salat sunnah ratibah salat Jumat, akan tetapi salat sunnah mutlak.